15 miliar. Dengan 15 miliar ya, lu tarik 4% dari itu, lu bisa hidup 60 juta rupiah per bulan. Sampai selamanya, sampai kiamat. Itu nggak akan pernah habis karena lu bisa taruh di aset yang berbunga 7% lalu lu tarik 4%. Ini menurut gua, ini financial independence. Ini adalah level yang lu biasanya melihat orang punya rumah yang lumayan oke ya. Biasanya mereka mulai nyaman ya kan, mobilnya udah mulai Alphard, mungkin BMW seri 3. Ini di level financial independence gitu. Gimana cara dari lu financial stability ke financial independence? Senjatanya apa aja? Lu harus punya mindset yang berubah ya. Di sini lu harus menjadi seorang investor. Artinya apa? Mindset lu bukan lagi menabung, tapi mindset lu adalah compounder. Bagaimana caranya saya bisa compound uang saya? Nah, ini senjata yang gue pakai pribadi nih. Ketika gue dari stability ya, waktu itu umur belasan, mungkin 17-an, ke independence. Strategi yang gue pakai adalah ini, simple ya. Jadi gue ubah mindsetnya ke compounder. Semua uang yang gue dapatkan itu harus gue compound untuk mendapatkan 15% ke atas. Di sini harus agresif gitu. Ini momen dimana lu ngubah struktur aset jadi agresif. Artinya apa? Lu harus cari beberapa aset kelas yang lu paham betul ya, 3 mungkin ya, 1, 2, 3 cukup, yang kira-kira returnnya, CAGR-nya, compound annual growth rate-nya itu di atas 15%. Contohnya 1 Bitcoin, 2 misalnya Nasdaq, 3 misalnya emerging market index, atau misalnya Indonesia lu punya saham BCA. Jadi lu udah harus belajar tentang capital market ya, ketika lu mau naik dari stability ke financial independence. Lu dari sebelum punya 15M ke 15M itu harus pakai cara ini. Dan senjata kedua adalah savings rate. Ini yang banyak orang susah. Ketika income-nya 50 juta sama 100 juta. Karena CAGR tadi itu susah diatur. Maksudnya apa? Ini kalian pasti kalau udah lama di market kalian paham. Ketika lu beli Bitcoin, beli BCA tadi ya, lu punya cash juga, lu punya gold, lu punya yang lain. Lu dan gua, returnnya itu nggak akan terlalu jauh berbeda. Ya. Tapi yang lu bisa atur itu bukan returnnya, lu bisa atur adalah jumlah uang yang ditabung dan jangka waktunya. Karena rumusnya kan sederhana ya. Lu butuh berapa uang yang ditabung, lu butuh jangka waktunya, dan lu butuh persenan gainnya. Persenan gain ini susah diotak-atik. Ya. Yang bisa lu otak-atik adalah savings rate dan waktunya. Jadi ketika savings rate lu bisa naikin sampai 80%, jadi 50 sampai 80 nih, agresif, hyper agresif. Lu punya dapat income 100 juta, 80 juta itu harus sudah di compound. Dan ini harus dilakukan dengan waktu yang semudah-mudahnya umurnya. Kalau lu mau nyampainya cepat. Karena banyak orang yang nyampe sini ya, independence tuh umurnya udah 50, udah 60, udah 70. Lu mau ngapain jalan-jalan umur 70 tahun, ya kan? Jadi lu harus punya 3 step untuk capai sini ya. Satu adalah rencana. Target angka yang jelas. Angkanya mau berapa? Gue kasih tahu ke lu angkanya 15 miliar. Ya, mungkin di masa depan akan berubah, tapi untuk masa ini 15 miliar. Kedua, lu harus punya aset kelas yang jelas. Ya, 3 lu harus serang pakai savings rate. Itu udah gak ada cara lain ya. Itu lu akan nyampai ke financial independence. Ini level yang banyak dicapai dengan orang yang biasa bekerja di perusahaan top. Contohnya seperti perbankan ya kan, direksi di bank, gajinya ratusan juta. Dia bisa savings rate agresif, dia investasi agresif juga. Ini bisa juga dicapai dengan lu jadi pengusaha, biasanya di level 50 sampai 100 karyawan. Lu bisa aman sampai tua ya di level ini. Lu gak perlu kerja sehari pun di hidup lu. Lu bisa travel sama keluarga lu 2-3 kali ya, udah bisa jalan-jalan ke Eropa ya. Orang ngeliat lu udah jadi orang kaya ya. Kalau di Indonesia orang ngeliatnya udah orang kaya. Tapi di level ini pun ini belum financial freedom. Makanya kata-kata yang gua pakai itu bukan financial freedom. Tapi financial independence. Lu merdeka ya, secara finansial lu bebas gitu. Di Indonesia ada sekitar mungkin datanya terakhir gua lihat, ini gua mungkin salah gitu. Terakhir gua ingat itu 180.000 ya kan. Nah, ini mungkin datanya terakhir gua ingat ini udah lama ya, sekitar 2 tahun lalu ya, angkanya ada 180.000 orang yang dilabeli oleh bank itu high net worth individual. Jadi HNWI, aset di atas 15 miliar plus, liquid ya, itu mungkin sekitar ada 180.000 orang di negara ini yang terdiri dari berapa? 283 juta penduduk ya. Jadi kalau kita hitung cepat sekitar 0,06% ya dari warga Indonesia tuh nyampe sini. Itu sangat sedikit. Mungkin yang nonton ini nggak ada yang itu kurang dari 1% ya. Jadi yang nonton ini mungkin hampir semuanya 99% kalian nggak capai ini. Makanya namanya independence, merdeka. Ini 99% yang nonton ini nggak akan nyampe. Cuman kalau lu dengerin kata-kata gue tadi dari level 1 naik ke 2 naik ke 3, memang nggak cepat. Gue nggak pernah ngajarin lu untuk kaya cepat, tapi itu butuh proses yang panjang untuk lu bisa jadi kaya. Baru ketika lu bisa ya
untuk nyampe level di independence ini, lu bisa melangkah next-nya. Nah, next-nya ini level 4 itu akhirnya namanya financial freedom. Tapi apa itu financial freedom? Financial freedom tuh menurut gua kebebasan akan waktu, kebebasan akan lokasi. Di level 3 tadi itu banyak misalnya kerja di top consulting firm ya, misalnya kerja di McKinsey atau di BCG, tapi ditelepon klien dia langsung siap gitu kan. Atau misalnya dia direksi gitu kan, disuruh BOD meeting siap datang. Atau dia mungkin pengusaha ya, punya 50 karyawan, ditelepon supplier juga siap gitu. Jadi gue sebutnya ini bahasa teman-teman gue ya, bisa disumon gitu, bisa dipanggil orangnya. Independence itu merdeka secara keuangan, tapi nggak merdeka secara hidup. Nah, financial freedom itu merdeka secara hidup gitu. Di level financial freedom ini nggak ada yang bisa ngesumon lo. Hidup lu tuh udah bener-bener punya lu. Ya. Gue pribadi pun jarang ngeliat orang di level financial freedom tuh di hidup gue tuh jarang. Mungkin yang gue kenal dekat ya, yang gue kenal dekat tuh nggak nyampe 15 orang gitu. Yang nyampe di level financial freedom ini. Karena ada orang yang punya uangnya banyak, misalnya 80 miliar, tapi ketika ditelepon dia siap gitu, dia berangkat. Itu belum freedom. Itu masih independence, masih merdeka. Di level ini lu bisa tiba-tiba muncul ya, pakai private jet lu tiba-tiba muncul di Swiss, pegunungan Swiss. Lu bisa misalnya lu dari Swiss lu males dingin, lu mau ke tempat yang panas, lu mau yang lebih tropis, lu bisa naik pakai Gulfstream langsung mendarat di Maldives. Ini level financial freedom gitu. Independence tadi nggak bisa gitu. Dia nggak bisa spending 1 miliar sekali terbang. Uangnya habis. Untuk bisa masuk ke tahap ini ya, itu dibutuhkan menurut gua 150 miliar liquid. Nah, ini buat lu semua di sini mungkin gak akan ada yang pernah nyampe gitu. Ya, mungkin nonton ini kita 30 tahun ke depan ada 10, mungkin 15 orang. Tapi kebanyakan dari lu gak akan pernah nyampe level ini. Ini adalah dimana orang udah minta untuk waktu lu. Hidup lu tuh udah jadi kayak seni ya. Gue achieve ini mungkin sekitar gue umur 22 tahun ya. Dimana gue udah bener bebas, gue suka kemanapun yang gue mau, gue bisa lakukan apapun yang gue mau. Nah, di level financial freedom ini, kehidupan lu tuh udah nggak beda sama triliuner. Ini gue ngomong dari yang waktu itu udah pernah di level ini dan di level sekarang. Itu nggak ada bedanya. Jadi secara lifestyle gue udah bisa makan di restoran yang sama, gue udah bisa makan di tempat yang sama, gue udah bisa beli mobil apapun yang gue mau gitu. Ya mungkin waktu itu belum bisa beli Sena sih gitu. Cuman beberapa mobil ya gue udah bisa beli lah. Jadi sama triliuner tuh lifestyle-nya udah beda tipis ya. Ini adalah level yang gue sebutnya surga. Level 4 ini ya, financial freedom ini surga. Karena lu bebas di sini, lu bisa ngapain aja ya. Lu bisa lakuin apa yang lu mau. Lu nggak usah tunduk sama siapapun. Dan uang lu tuh nggak bisa habis lagi. Lu bisa hidup dari bunga gitu. 100 miliar aja ya, lu taruh di saham BCA, lu dapat dividen 4%. Itu per bulan lu dapat berapa ratus juta gitu. Itu lu udah bener-bener suka-suka deh hidup. Lu bisa hilang dan gak pernah balik lagi gitu ke masyarakat. Lu bisa bener-bener menghilang. Lu bisa di Swiss, bisa dimanapun yang lu mau. Lu bisa hilang gitu. Dan orang